Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prambukti dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang mudahnya diadu domba. Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus mampu menerima perbedaan dan menyikapinya secara bijaksana. Merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila, sehingga masyarakat tercipta ketentraman. Apalagi saat ini memasuki tahun politik, jangan mudah diadu domba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andini, saya dari kelas 12 MIPA 4. Hak dalam sila ke-1. 1. Setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. 2. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1. 1. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. 2. Membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ernawati dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, suprakultur politik adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan infrastruktur politik adalah segala sesuatu berupa lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pergerakannya dapat berhubungan dan mendukung kinerja lembaga. Sekian menurut pendapat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang terjadinya perpecahan antar masyarakat. Menurut saya, kurangnya rasa persatuan dan toleransi yang mengakibatkan mereka berpendapat atau perpecahan. Karena mereka menganggap bahwa ras, suku, agama, dan golongannya yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang terjadinya perpecahan antar masyarakat. Menurut saya, kurangnya rasa persatuan dan toleransi yang mengakibatkan mereka berpendapat atau perpecahan. Karena mereka menganggap bahwa ras, suku, agama, dan golongannya yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Nur Maulida dari 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, setiap lembaga mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda dan mempunyai visi misi masing-masing. Maka dari itu, setiap lembaga harus saling menghargai dan tidak ikut campur terhadap lembaga lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permana dari kelas 10 MIPA 1. Kenapa setiap warga negara wajib bela negara? Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki kepada negaranya. Dan dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramulya Eno Rahmadanisya dari kelas 10 IPS 2. Saya akan memberikan alasan tentang belajar di rumah. Saya berpendapat tidak setuju karena belajar di rumah itu 1. Tugasnya lebih banyak, 2. Tidak bertemu dengan teman, dan yang ketiga, suasana belajarnya pun berbeda. Mungkin itu saja pendapat tentang belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhammadul Syadiah. Saya dari kelas 11 PS 4. Saya akan membacakan jawaban dari apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama, peristiwa 1965-1966. Yang kedua, penembakan misterius 1982-1986. Yang ketiga, pembantaian Talang Sari Lampung 1989. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mana Purnama dari kelas 10 IPS 1. Menurut saya, melakukan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena Pancasila adalah pedoman hidup kita yang telah mengakomodir segala kemajemukan di Indonesia. Dan
menjelek-jelekan lembaga orang lain adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik. Seharusnya kita saling menghormati, menghargai antar sesama lembaga-lembaga lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mana Purnama dari kelas 10 IPS 1. Menurut saya, melakukan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena Pancasila adalah pedoman hidup kita yang telah mengakomodir segala kemajemukan di Indonesia. Dan menjelek-jelekan lembaga orang lain adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik. Seharusnya kita saling menghormati, menghargai antar sesama lembaga-lembaga lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani, saya dari kelas 10 IPS 1. Zona landas kontinen merupakan wilayah dasar laut yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang berjarak 200 mil dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka sama saja dia menghancurkan negaranya. Dalam Undang-Undang 1945 sudah tercantum pada pasal 27 ayat 3 setelah diamandemen yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelas 12 MIPA 1. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Putri Ramadanti, 12 IPS 3. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak yang kita dapat dari sila kelima: 1. Hak untuk diperlakukan adil. 2. Hak untuk dihormati. Kewajiban yang harus kita lakukan sesuai dengan sila kelima adalah: 1. Kewajiban yang berlaku adil sesama manusia. 2. Kewajiban untuk saling menghormati sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adistira dari kelas 10 IPS 2. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan suprastruktur politik. Suprastruktur politik memiliki 8 kekuatan, yaitu 1. MPR, 2. DPR, 3. DPD, 4. Presiden, 5. MA, 6. MK, 7. KY, 8. BPK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Yang pertama adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua, setiap warga negara harus menjalankan hak kebebasan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memiliki identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Yang pertama adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua, setiap warga negara harus menjalankan hak kebebasan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memiliki identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Yang pertama adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua, setiap warga negara harus menjalankan hak kebebasan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memiliki identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja sama, saling tolong menolong, dan bersatu padu gotong royong, kita ingin ini menjadi sebuah generasi masyarakat dalam agar masalah COVID-19 ini tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiani dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan upaya penegakan HAM di Indonesia. 1. Membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM. 2. Membentuk lembaga terkait penegakan HAM. 3. Membentuk undang-undang terkait penegakan HAM. 4. Membentuk pengadilan HAM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi antara lain: 1. Semua keputusan ditentukan oleh pemerintah. 2. Terselenggaranya pemilihan umum. 3. Memiliki perwakilan rakyat. 4. Melaksanakan ciri berkonstitusional. 5. Menerapkan sebuah sistem kepartaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ke-10 tentang pendapat kita mengenai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan kepada warga masyarakat dan melindungi diri dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak, maupun harta benda masyarakat. Terima kasih. 1. Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. 2. Landasan kontinen merupakan dasar laut dan tanah yang terletak di luar laut teritorial hingga tepian benua dan kontinen. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 4. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang terdapat dalam pasal 28, pasal 28A, dan pasal 28C. Hak yang terdapat dalam pasal 28 yaitu tentang hak asasi manusia. Adapun hak yang terdapat dalam pasal 28A yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Sedangkan hak yang terdapat dalam pasal 28J yaitu hak untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 4. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang terdapat dalam pasal 28, pasal 28A, dan pasal 28C. Hak yang terdapat dalam pasal 28 yaitu tentang hak asasi manusia. Adapun hak yang terdapat dalam pasal 28A yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Sedangkan hak yang terdapat dalam pasal 28J yaitu hak untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Lestari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, penegakan melalui proses pendidikan. Yang kedua, penegakan melalui undang-undang. Yang ketiga, pembentukan komisi nasional. Dan yang keempat, pembentukan pengadilan HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelas 11 IPS 5. Apa saja ciri-ciri yang patuh hukum? Yaitu 1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.
3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan. 5. Mencerminkan sikap dasar hukum. 6. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Andrianika dari kelas 10 IPS 3. Sikap warga negara terhadap pandemi corona: pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi. Kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman dan berkerumun. Ketiga, tidak berkepergian. Keempat, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deindri Sabila Rahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Jadi hak tersebut ialah 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk tidak disiksa, dan 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deindri Sabila Rahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Jadi hak tersebut ialah 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk tidak disiksa, dan 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deindri Sabila Rahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara berhak membela negara. Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deindri Sabila Rahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara berhak membela negara. Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isma, kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila pertama: 1. Hak dalam kebebasan memeluk agama berdasar keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila pertama: 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Sanur Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Suprastruktur politik ialah gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara, sedangkan infrastruktur politik ialah kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik di negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Nur Maulida dari 10 MIPA 5. Warga negara wajib membela negaranya agar terhindar dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara, dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para pejuang yang telah memerdekakan negara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik. Masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 10 MIPA 6. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menetapkan kesadaran sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan PPKN. 1. Laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamilah dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, karena mereka menginginkan jabatan yang lebih tinggi sehingga banyak para penjabat yang saling menjatuhkan. Padahal sebaiknya kita saling bekerja sama untuk meraih kesuksesan di masa depan tanpa harus menjatuhkan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan PPKN. 1. Laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya di kelas 10 IPS 5. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong dalam Lembaga Tinggi Negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Firmana dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial. Laut teritorial adalah batasan wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil dari garis terluar suatu pulau. Landasan kontinen merupakan daerah di bawah laut yang meliputi daerah laut dan tanah di bawah dari bawah permukaan laut. Zona GEE adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis pantai atau sebuah pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Sabila, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, kita sebagai warga negara Indonesia jangan pernah membeda-bedakan suku, agama, dan warna kulit. Karena di negara kita ini berbagai macam suku dan agama. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap hak dan pendapat orang lain. Dan kita jangan mudah diadu domba oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Sirestari dari kelas 12 IPS 3. Pengertian HAM menurut John Locke adalah manusia secara kodrat merupakan makhluk-makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki kodrat yang tidak dapat diganggu-gugat atau mutlak. Kewajiban manusia menurut John Locke adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Indri Nuseptiani Ramubah dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, kerja penjabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila atau bersikap arogan kepada lembaga lain
merupakan sikap yang kurang baik dan membuat orang lain kurang nyaman. Maka dari itu, para penjabat lebih baik menghilangkan sikap tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Indri Nuseptiani Ramubah dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, kerja penjabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila atau bersikap arogan kepada lembaga lain merupakan sikap yang kurang baik dan membuat orang lain kurang nyaman. Maka dari itu, para penjabat lebih baik menghilangkan sikap tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Indri Nuseptiani Ramubah dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, kerja penjabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila atau bersikap arogan kepada lembaga lain merupakan sikap yang kurang baik dan membuat orang lain kurang nyaman. Maka dari itu, para penjabat lebih baik menghilangkan sikap tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Meliani dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak menurut Sujono Sukanto, yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak atau absolut. Sedangkan pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada orang tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri masyarakat politik adalah 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 3. Dapat menerima perbedaan pendapat. 4. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 5. Menerima kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Karlina Agustin dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai tema kenapa warga negara wajib dan berhak membela negaranya. Menurut pendapat saya pribadi, kenapa warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam membela negaranya, itu sebagai bentuk patriotisme kita atau kebanggaan serta rasa cinta kita kepada negara. Selain itu, kita juga melindungi jati diri kita sebagai bagian dari sebuah negara itu sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Grisala dari 10 MIPA 5. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan daratan pesisir. Sedangkan zona ekonomi eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Grisala dari 10 MIPA 5. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan daratan pesisir. Sedangkan zona ekonomi eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Saya Melanda Pratiwi dari 11 IPS 5. Saya akan menjawab soal PKN, soal nomor 3. Apa saja pelanggaran hak berat di Indonesia? 1. Peristiwa tahun 1965 sampai 1966. Pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menyebabkan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang tewas. 2. Peristiwa Warrior Manotwari Papua tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sapitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan hukum mempunyai tugas, yaitu 1. Tugas menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. 2. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 3. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab, sebutkan ciri-ciri demokrasi. 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap hak asasi manusia. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Berkonsep hukum secara nyata. 6. Pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat. 7. Berlakuan pemerintah umum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Ayu Mutiara Febrian dari kelas 10 MIPA 3. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara? Di antaranya adalah DPR, MPR, MK, MA, Presiden, dan DPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Wijaya Gunawan, kelas 10 MIPA 3. Menurut saya, banyaknya lembaga-lembaga yang menjatuhkan karena ada rasa ingin berkuasa, egois dan saling tidak peduli satu sama lain, dan lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Menurut pendapat saya, agar tidak terjadinya kebisingan lembaga kerja, maka suatu lembaga tersebut harus tetap fokus mengembangkan tujuan lembaganya masing-masing. Jangan dengarkan omongan buruk dari lembaga lain, dan jangan kita mengikut campur urusan lembaga orang lain. Lebih baik saling support agar dapat mencapai tujuannya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ayah Fitri, 12 IPS 2. Hak seluruh warga negara Indonesia yang tercantum di dalam sila kedua yaitu hak memperoleh jaminan kehidupan, hak memperoleh pelindungan yang sama, dan hak memiliki kehidupan yang layak. Kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan sila kedua. Kewajiban menumbuhkan rasa saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak berbuat semena-mena terhadap sesama manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rikma Rayhan. Saya dari kelas IPS 3. Pendapat saya adalah seharusnya pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan juga tidak boleh bersikap arogan, dan seharusnya juga pemerintah tidak boleh menjelek-jelekan atau menghina lembaga lain. Seharusnya pemerintah itu menjadi contoh yang baik, sehingga persatuan dan kesatuan akan terwujud. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya di kelas 10 IPS 5. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, dan rasa cinta yang dimilikinya terhadap negara. Dengan melakukan bela negara, seseorang juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya di kelas 10 IPS 5. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara?
karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, dan rasa cinta yang dimilikinya terhadap negara. Dengan melakukan bela negara, seseorang juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Stapiani dari kelas 12 IPS 3. Sila kelima, hak sila kelima, 1. Hak untuk diperlakukan adil, 2. Hak untuk dihormati. Sedangkan kewajibannya, 1. Kewajiban untuk berlaku adil sama manusia, 2. Kewajiban untuk saling menghormati sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Menurut saya, itu disebabkan karena penjabat tidak memiliki sifat menghargai dan tidak memiliki nasionalisme terhadap negara. Dan tidak adanya pengamalan Pancasila. Namun, alangkah baiknya setiap penjabat harus bisa menahan emosinya dan bisa saling menghargai dan saling menghormati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme kebanggaan serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme kebanggaan serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, kelas 12 MIPA 4. Hak dan kewajiban menurut para ahli. Menurut John Locke, hak ialah individu sesuai kodratnya, merupakan makhluk-makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan apa saja ciri-ciri demokrasi. 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM). 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 4. Berkonsep hukum secara nyata. 5. Pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat. 6. Berlaku pemilihan umum. 7. Mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selastian Rahmawati dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila kelima. 1. Mendapat keadilan. 2. Dihormati. Kewajiban dalam sila kelima. 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati orang lain. 4. Suka memberi pertolongan terhadap orang lain. 5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 6. Suka bekerja keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Niwolo dari kelas 12 MIPA 3. Hak dan kewajiban dalam sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak untuk dicintai sama manusia, hak untuk dihormati sama manusia, hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kewajiban untuk saling mencintai sama manusia, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tegang rasa, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Siap. 3, 2, 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Pendapat saya tentang begitu mudahnya pejabat dalam satu lembaga bahkan antar lembaga bisa saling menjatuhkan bukannya saling kerjasama adalah seharusnya apabila ada persaingan saling kerjasama dan menguntungkan satu dengan yang lain dan tidak saling menjatuhkan dan membuat hal-hal yang tidak baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rismawati dari kelas 11 IPS 5. 11 pelanggaran HAM. 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius. 3. Pembantaian Talangsari di Lampung. 4. Tragedi Rumah Gedong di Aceh. 5. Penembakan mahasiswi Trisakti. 6. Penculikan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keshi Ambina Rusyada dari 10 MIPA 3. Menurut saya, setiap lembaga akan memiliki job desk masing-masing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan pada struktur organisasi lembaga. Namun, ada kala struktur setiap lembaga berfungsi dengan baik sehingga pelaksanaan kerjanya tumpang tindih. Dengan demikian, akan adanya kebisingan antara lembaga dan akan terjadi kekacauan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Guru. Saya Johannes dari IPS 7 ingin menyampaikan tugas PKN. Yang kedua, menurut saya seharusnya suatu lembaga jangan ikut campur ke lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Nah, itu dari tanggapan saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurista Monaristi, kelas 10 IPS 7. Menurut pendapat saya, masyarakat harus diberi arahan dengan baik-baik tanpa adanya emosi, dan demikian sebagai muslim kita harus senantiasa menjaga lisan kita agar tidak menyalakan api permusuhan di antara manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisya Ulewati dari kelas 10 IPS 6. Saya ingin berkomentar tentang pejabat yang selalu menjatuhkan. Yang pertama, abaikan dia yang selalu menjatuhkanmu. Yang kedua, jangan membicarakan dia yang selalu menjatuhkanmu. Yang ketiga, bersikap seperti biasanya. Yang keempat, jangan berhenti untuk berbuat baik pada orang lain. Dan yang kelima, fokus saja mengejar impianmu. Sekian dan terima kasih komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wulandari, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya. Menurut saya, perlakuan menyimpang pada nilai-nilai Pancasila itu tidak baik. Seharusnya kita itu harus saling menghargai dan menghormati, tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang masalah adu domba di dalam masyarakat. Menyelidiki kebenaran atas apa yang terjadi di balik masalah tersebut. Setelah mengetahui kebenaran dari masalah itu, barulah kita memberikan nasihat agar adu domba dalam masyarakat tidak terjadi lagi, supaya tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab kemukakan nilai-nilai demokrasi yang sesuai UUD NRI tahun 1945. 1. Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. 2. Perlakuan dan kedudukan yang sama. 3. Kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 4. Sistem perwakilan. 5. Pemerintah berdasarkan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari demokrasi. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. 4. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari demokrasi. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. 4. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Marsaid 5 dari kelas 12 IPS 4. Pengertian hak menurut Sri Jati adalah merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan. Dan pengertian kewajiban menurut Sri Jati adalah kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti suatu keharusan, maka apapun itu, jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, bersikap arogan itu sangat tidak baik, apalagi untuk para pejabat, pemimpin, dan lain sebagainya. Jika seorang pemimpin atau pejabat bersikap arogan, bagaimana dengan masyarakatnya? Bukankah pemimpin atau pejabat adalah sosok teladan untuk masyarakatnya? Jadi, jika seorang pemimpin atau pejabat mempunyai karakter seperti itu, harus diubah karena banyak dampaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, bersikap arogan itu sangat tidak baik, apalagi untuk para pejabat, pemimpin, dan lain sebagainya. Jika seorang pemimpin atau pejabat bersikap arogan, bagaimana dengan masyarakatnya? Bukankah pemimpin atau pejabat adalah sosok teladan untuk masyarakatnya? Jadi, jika seorang pemimpin atau pejabat mempunyai karakter seperti itu, harus diubah karena banyak dampaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, bersikap arogan itu sangat tidak baik, apalagi untuk para pejabat, pemimpin, dan lain sebagainya. Jika seorang pemimpin atau pejabat bersikap arogan, bagaimana dengan masyarakatnya? Bukankah pemimpin atau pejabat adalah sosok teladan untuk masyarakatnya? Jadi, jika seorang pemimpin atau pejabat mempunyai karakter seperti itu, harus diubah karena banyak dampaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sapiani Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hak warga negara dalam pasal 28. Dalam pasal 28A berbunyi setiap orang berhak untuk hidup. Pasal 28B berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga. Pasal 28E berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Jawabannya, menurut saya, warna kulit itu adalah perbedaan yang dimiliki seluruh orang di dunia, yang merupakan perbedaan umum bagi seluruh masyarakat di dunia. Jadi, seharusnya kita tidak bersifat rasis terhadap perbedaan warna kulit dan tidak membeda-bedakan suku dan agama sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa saja HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi manusia.
yang harus dipenuhi haknya sesuai pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya pemisahan kekuasaan, yang berarti kekuasaan itu terpisah menjadi beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dan lembaga itu berdiri sendiri tanpa koordinasi dan kerjasama. Dan setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Alhaya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan pendapat. Jadi, menurut pendapat saya, yaitu untuk para pejabat yang bersikap arogan dan sering menjelekan lembaga lain, yaitu sikap yang tidak patut untuk dicontoh, dan seharusnya para pejabat memberikan contoh yang baik terhadap pejabat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Ramadina dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mengemukakan pendapat tentang pelaksanaan kerjanya para pejabat yang bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan kasus di atas, seharusnya kita tahu betapa pentingnya persatuan dan kesatuan suatu bangsa, apalagi bangsa Indonesia yang negaranya beraneka ragam, dan kita sebagai warga negara harus saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di negara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ketentuan hukum. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. 2. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. 3. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rikmar Rayhan. Menurut saya, karena semua lembaga merasa ingin paling benar, maka akan menimbulkan perpecahan yang akan berimbas bagi pemerintahan dan keuangan negara. Karena tiap lembaga mencari pembenaran sendiri-sendiri, maka harus diadakannya lembaga yang netral sebagai penengah agar semuanya dapat termeditasi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.